Halo teman-teman, berhubung udah akhir tahun, aku mau rating atau lebih kasih rekomendasi best produk aku di tahun 2022. Di video kali ini aku mau bahas tentang second cleanser atau second cleanser. Kalian lebih enak penyebutannya cleanser or cleanser, terserah kalian. Jadi kalau untuk second cleanser itu sendiri tuh aku punya beberapa poin-poin yang harus dimiliki cleanser itu sendiri. Yang pertama itu harus pH balance atau low pH. Yang kedua dari tekstur itu sendiri banyak atau sedikitnya busa yang dihasilkan dari cleanser itu sendiri. Dan yang ketiga wajib perlu banget nggak ada sensasi kering atau ketarik setelah kita pakai cleanser itu sendiri. Jadi kalau ada cleanser yang biasanya pH-nya tinggi dan bikin kulit kita ketarik atau kering setelah kita pakai cleanser itu sendiri, tuh biasanya itu pH-nya tinggi dan itu big no banget buat aku, karena biasanya lebih rentan dan bikin skin barrier kita tuh bermasalah. Jadi muncul beruntusan lah, muncul kemerahan, atau even malah jadi jerawatan dari produk cleanser lo. Padahal kebanyakan sebenarnya produk drugstore sih, aku coba beberapa produk drugstore dan rasanya face-nya itu emang kering gitu. Oke, nggak usah kebanyakan intro, aku mau langsung bahas nih ketiga produk cleanser favorit aku. Kita punya yang pertama, ini dari Dirmi Beauty Skin Barrier Face Gel Cleanser. Dari ketiga cleanser itu tuh ini yang paling baru launchingnya, belum lama launchingnya tuh. Dengan kandungannya ada hyaluronic acid, glycerin, dan 3 ceramide kompleks, yang mana tuh bagus banget buat skin barrier. Ya ini fokusnya tuh buat lebih kayak ke everyday cleanser, yang mana tuh buat nge-treat atau buat merawat skin barrier kita buat senantiasa sehat sentosa gitulah. Nah dari packagingnya sendiri simple, cuma plastik warna merah gojreng kayak gini, dengan aplikasi tutupnya tuh jenis flip top kayak gini. Memudahkan banget sih kalau cleanser. Nih, cleanser dengan aplikasi tutup kayak gini. Nah untuk teksturnya sendiri, ini tuh jenis tekstur yang dari namanya aja udah jelas ya, gel cleanser yang light. Dan untuk busanya sendiri yang dihasilkan tuh menurut aku buat aku ini medium ya, jadi nggak yang terlalu banyak dan nggak yang terlalu dikit juga, jadi pas aja gitu hasilnya tuh. Experience selama nyoba cleanser ini tuh enak-enak aja, nggak ada, aku sebenarnya nggak ada poin-poin negatif di yang aku dapat dari cleanser ini. Ngerawat skin barrier berasa banget, jadi yang nggak, ini salah satu cleanser yang kayak nggak neko-neko gitu loh, yang fokusnya tuh membersihkan tapi tetap masih ngerawat skin barrier yang nggak bikin skin barrier kita terluka gitu. Dengan isi 100 ml ini dibanderol dengan harga 79.000 aja, super terjangkau dari ketiga cleanser yang aku punya ini. Lanjut yang kedua, ini aku punya dari True to Skin yang Matcha Oat. Ini sama dari cleanser yang Dirmi tadi, jenisnya gel cleanser, yang mana ini tuh fokus produknya tuh buat calming, atau kalau kulit kalian tuh lagi iritasi atau malah kayak banyak kemerahan atau banyak jerawat, go by this. Ini bakal aku rekomendasiin buat kalian yang kulitnya sensitif or lagi iritasi atau lagi berjerawat. Ini bakal cocok banget sama kalian. Oke, jadi produk ini tuh hero ingredients-nya ada matcha, sesuai namanya. Ada matcha, oat, heart leaf, collagen, real green tea leaves, dan licorice. Packagingnya hijau, botol plastik kayak gini, dengan aplikatornya sama kayak si Dirmi tadi, flip top. Oke, yang bikin ini cleanser tuh cantik tuh jadi karena ada green tea, real green tea leaves-nya, jadi ada butiran, teksturnya sendiri tuh ada butiran green tea-nya sendiri. Itu ngebantu banget sih sebenarnya, green tea itu tuh ngebantu banget buat kulit kita tuh calming kalau lagi iritasi atau kemerahan itu sendiri. Nah berbeda dari Dirmi yang nggak ada bau sama sekali, kalau yang matcha ini ya baunya bau matcha campur oat kayak gitu, yang super bikin relax, enak banget. Nah kalau untuk busa, True to Skin ini tuh salah satu cleanser yang busanya buat aku cukup minim ya, kalau kita pakainya cuma seujung biji jagung gitu. Jadi kalau untuk cleanser tuh aku sebenarnya pakai itu nggak yang terlalu too much kayak gitu, yang nggak
busanya sampai harus busa berbanyak kayak gitu, enggak. Biasanya aku cuma pakai itu sebesar biji jagung gitu. Experience-nya selama pakai ini tuh jadi andalan aku kalau kulit aku berasa kalau dari Dirme itu buat yang everyday cleanser. Kalau kulit aku lagi baik-baik aja, kalau aku lagi nggak cocok sama skincare yang lagi aku cobain dan ada muncul beruntusan atau kemerahan atau iritasi, aku pasti beralih ke cleanser ini. Oke, kekurangannya mungkin kalau di cleanser ini kalau lama nggak dipakai itu jadi biasa sih lah ya, karena produk di YouTube-nya itu sendiri tuh kayak pada ngering kayak gitu loh kan, tapi itu nggak mengganggu performa produk itu sendiri sih, cuma ya mengurangi estetikanya aja kok. Isinya ini 100 ml dengan harga 85.000, agak sedikit lebih pricey dikit aja. Lanjut, terakhir ini ada cleanser dari Innisfree. Ini sebenarnya fokusnya buat brightening, jadi bikin cerah secerah masa depan kita. Ini namanya Innisfree Brightening Pore Facial Cleanser. Dan jadi hero ingredients-nya itu ada jeju, halabong, pil ekstrak yang mana kaya akan vitamin C. Packagingnya biasa, ini cuma tube plastik kayak gitu, dilengkapi dengan tutup ulir. Ini salah satu poin yang nggak aku suka dari cleanser ini tuh ya ini tutupnya. Jadi nggak, kalau kita buru-buru tuh harus ngulir si tutup itu sendiri, dan kalau udah selesai tuh harus nutup lagi, yang mana tuh tahu sendiri kan gimana rembongnya kita abis ini ngasih cleanser ke telapak tangan kita dan harus nutup lagi itu agak biasanya takut bleber gitu loh si cleanser itu sendiri. Teksturnya ini tuh berbeda dari dua tadi itu gel cleanser. Kalau ini tuh lebih ke foam cleanser yang mana tuh teksturnya tuh creamy banget dengan aromanya tuh wangi jeruk yang bikin relax banget, enak. Jadi seger gitu loh tiap pakai cleanser ini sendiri tuh. Untuk busanya produk ini tuh cenderung banyak, lebih ke medium tuh full busa kayak gitu, tangan kita penuh busa. Cuma bukan sebanyak produk drugstore juga sih sebenarnya. Oke, experience selama produk ini jadi andalan aku kalau muka aku kusam atau kalau jadi cleanser di malam hari gitu loh. Kalau biasanya buat kita udah capek kan aktivitas di luar tuh pasti muka kita tuh kusam pol, apalagi yang kalau kerjanya panas-panasan di luar kena sinar matahari kayak gitu. Oke, jadi setelah pakai ini tuh berasa banget kulitnya tuh cerah pol. Cuma cleanser ini tuh sayangnya di kulit aku tuh rasanya kayak lebih ke pH-nya tuh agak tinggi gitu karena kandungannya ada si jeju itu. Cuma setelah aku tes pakai si strip buat ngecek pH air itu, ternyata ini salah satu cleanser yang rasanya deep cleansing banget karena tekstur dari foam itu sendiri. Tapi setelah dicek tuh ternyata tuh ya pH-nya tuh masih rendah, masih standar cleanser gentle yang aku suka gitu loh, yang bukan yang tinggi yang di atas 7 gitu, enggak. Kekurangannya lagi dari produk ini ya, ininya gede sih, ini paling gede dari yang lain, isinya 150 gram. Kalau yang tadi pada 100 ml, ini 150 gram. Tetapi harganya ini di atas 100.000, di atas 200.000 gitu. Jadi sebenarnya ini di official Innisfree di Shopee atau di Tokopedia itu tuh kebanyakan udah pada sold out. Jadi mungkin karena emang banyak yang suka sama si cleanser ini sendiri ya. Aku tuh nemunya tuh di Shopee, di toko yang bukan officialnya tuh biasanya pada jual di angka rata-rata di 200 ribuan atau di 180 ribuan gitu ya. Aku ini sebenarnya tuh kedua aku, cuma kayaknya aku besok bakal pikir-pikir lagi buat repurchase karena harganya ya satu ini bisa dapat ini masih susuk buat beli bakso. Cuma kalau buat mencerahkan dari puluhan dari brand lokal ataupun Korea yang pernah aku coba tahun ini paling the best ngasih nyata, dan paling ketiga produk ini kalau dilihat yang paling deep cleansing, yang paling bikin kalau kulit kalian tuh abis make up yang tebel yang medok, ini tuh kayak setelah pakai first cleanser tuh ini paling jodoh gitu loh buat di malam hari itu. Jadi love hate gitu loh sama cleanser ini tuh, entah aku mau beli lagi atau enggak. Oke, udah jelas sekian penjelasan dari top 3 produk cleanser favorit aku. Kayaknya aku udah cukup
menjelaskan poin-poin yang perlu aku jelaskan. Kalau memang ada hal-hal yang belum aku jelaskan atau kalian masih bingung, feel free untuk tanya di komen atau bisa lebih cepat via DM aku di Instagram aku ini. Video selanjutnya aku bakal bikin untuk first cleanser or base sunscreen aku di 2022 kali ya. Kalau ada kalian mau request base produk atau rekomendasi produk atau mau request konten, feel free to comment.